Lahir baru itu bukan baptisan, lahir baru itu pertobatan yang ditandai dengan baptisan. Lahir baru itu hidup yang baru di dalam roh. Bukan baru 99 langsung 100. Silakan game ini. Cuti ya. Oke. Bah. Lanjutlah. Apa mau tanya apa? Sorry kak, ini akun cewek saya. Oke, lalu mau tanya apa? Mau tanya mengenai lahir baru. Itu kan ada beberapa gereja yang alirannya itu mengharuskan kita untuk lahir baru, padahal sebelumnya kita udah dibaptis gitu. Mohon penjelasannya kak. Lahir baru itu bukan baptisan, lahir baru itu pertobatan yang ditandai dengan baptisan. Lahir baru itu hidup yang baru di dalam roh. Bukan dibaptiskan udah lahir baru, enggak. Dibaptis lalu bertolak belakang dengan hidup yang lama, itu lahir baru. Oh, kalau kemudian dia jatuh lagi gimana kak? Lahir baru lagi atau gimana? Oh enggak, dia jatuh lagi kan ketika dia lahir. Makanya definisi lahir baru itu adalah dia jijik terhadap dosa itu. Tetapi kadangkala dia masih jatuh dalam dosa itu. Tapi hatinya nggak pengen di dalam dosa itu. Tapi dia pengen keluar dari sana. Makanya setiap orang yang tidak dilahirkan kembali itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Itu maksudnya setiap orang yang tidak diperbarui dalam hidupnya tentang cara dia berpikir tentang dosa dan segala macam, dia tidak akan berkenan di hadapan Allah. Jadi setiap orang Kristen itu wajib lahir baru, yang artinya dia harus membenci dosa. Lahirnya kita yang pertama ke dunia ini di dalam dosa, maka lahir barunya kita haruslah membenci dosa. Meskipun dengan membenci dosa kita masih tetap bisa jatuh dalam dosa itu. Tetapi di dalam kebencian kita akan dosa, itu menandakan bahwa roh yang kudus itu diam di dalam kita sebagai materai. Karena kehendak roh itu membenci kenajisan, membenci dosa. Maka ketika kita membenci dosa, artinya roh itu sudah ada di dalam kita. Yang tidak terlahir kembali dari air dan roh tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Baptisan adalah tanda, tetapi roh di dalam kita itu dikenali dari buahnya. Kalau kamu dibaptiskan dengan air, tapi kami masih senang-senang berenang dengan dosa, artinya roh itu tidak ada di dalam kamu. Tapi ketika kamu dibaptis dengan air, lalu kamu memiliki kebencian kepada dosa, tapi masih tetap jatuh di dalam dosa, artinya roh itu ada di dalam kamu, tetapi kamu belum mengeluarkan dia sepenuhnya dan mengandalkan dia sepenuhnya. Maka kadangkala kamu mendukakan dia dalam hidupmu, tetapi tidak menghujatnya dengan tidak menerimanya. Jadi kamu harus paham lahir baru itu apa. Oh gitu, oke kak. Sekarang udah paham. Berarti nggak ada kaitannya dengan baptisan, ya nggak harus lahir baru harus dibaptis direndam lagi, nggak gitu. Itu enggak. Tidak, ini konsep. Satu lagi kak, mengenai baptisan. Oh ya, mengenai baptisan roh gitu kak, kan di beberapa gereja ada yang baptisan roh itu kayak bahasa roh, terus dimasukkan roh apa itu di dalam jemaatnya, ikutin bahasa yang mereka gunakan gitu. Itu tolong dijelasin kak, maksudnya kan baptisan roh itu juga banyak yang gagal paham. Baptisan roh itu bukan bahasa roh. Baptisan roh itu terjadi seketika, ketika dia dibaptis air. Baptisan roh dengan baptisan air itu nggak terpisah. Nah, itu kesalahan beberapa orang, dia memisah-misahkan. Baptisan roh itu harus bisa bahasa roh, itu nggak begitu. Baptisan roh itu sepaket dengan baptisan air. Jadi ketika kamu dibaptis dengan air, pada saat yang sama kamu dibaptis menurut roh. Karena yang air itu yang kelihatan, roh itu yang tidak kelihatan, misteri. Jadi ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Air itu menjadi saksi di bumi, roh itu menjadi saksi di sorga. Nah, makanya kita dibaptiskan dengan roh, itu artinya kita dimeteraikan oleh Roh Kudus.
gitu. Jadi bukan kamu belum dibaptis Roh Kudus karena belum bisa, lalu kamu pisah-pisah, dia baptis air tapi Roh Kudus nggak datang, cuma air aja, lalu untuk apa kau dibaptis dengan air kalau di dalam air itu tidak ada misteri ya. Di dalam air itu secara rohani ada misteri. Jadi kalau orang bilang kamu baptis air dengan air baru nanti baptis dengan Roh Kudus, jadi air dengan Roh Kudus dipisah-pisah, lalu untuk apa dia diairi kalau nggak ada Roh Kudus di dalam misterinya itu gitu. Jadi itu sepaket ya. Oke Kak, thank you Blessing. Oke. Baiklah, masih ada 100 orang lagi. Jadi saya naikin kalian satu-satu, tapi saya naikin 2, udah request lagi 2. Saya naikin 3, request lagi 3. Jadi nggak bisa habis ya. Masih tetap 100, masih full. Saya nggak bisa lanjutin teman-teman karena saya harus istirahat, besok saya harus kuliah. Ya, 23.32 karena program saya hanya 2 jam live yang begini itu untuk 2 jam. Saya baru bisa live hari ini karena memang beberapa hari lalu saya melayani ke Malang, saya pergi jauh. Jadi saya tidur di kereta itu berapa 14 jam ya aku ya. Sampai bengkak-bengkak kakiku. Tapi itu pengalaman yang luar biasa, pertemuan kita sangat berkesan, sambutannya begitu hangat dan pokoknya kita diberkati untuk memberkati gitu ya. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah biarlah Anda semuanya teguh di dalam Kristus. Saya yang hina ini hanyalah alat untuk menyampaikan apa yang perlu untuk disampaikan. Tapi sejatinya pelayanan itu semua orang dipanggil untuk itu. Kita memang datang sebagai visi, sebagai bentuk penghambaan bagi Kristus. Karena apakah gunanya kita jikalau bukan oleh karena Kristus? Sehingga oleh karena kasih karunia-Nya Kristus, maka pelayanan kita adalah penghambaan kepada Dia. Agar di dalam penghambaan kita itu dinyatakan sebagai balas budinya kita kepada keselamatan yang kita peroleh dari Kristus. Jadi layanilah Allah dengan hidupmu yang penuh dengan buah-buah yang lebat, agar pada hari penuaian kamu diperhitungkan sebagai milik yang kudus dan dipersatukan dengan mereka yang akan menerima perjamuan kawin anak domba. Agar di dalam iman itu, agar di dalam keselamatan itu, seluruh dunia dapat berkata bahwa Dialah Tuhan satu-satunya yang berhak menerima segala sesuatu. Agar nama Bapa dipermuliakan di dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Karena hal terbesar yang bisa kita banggakan sejauh ini adalah salibnya Kristus. Setelah itu, nothing. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Janganlah bermegah oleh karena kekayaanmu, kekuatanmu, atau kebijaksanaanmu. Tapi biarlah kita bermegah oleh karena Ia mengenal bahwa Akulah Tuhan yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Jadi marilah selalu setiap hari senantiasa belajar untuk mengenali dan menyelami belas kasih-Nya Tuhan, melihat keadilan Tuhan, dan memahami kebenaran Allah di dalam kasih dari Bapa, di dalam keadilan di dalam Kristus, dan di dalam kebenaran dari Roh, agar kita juga turut dipersatukan di dalam persekutuan yang kekal itu oleh anugerah. Jadi Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati saya pribadi, memberkati kita semua. Doakan saya, dan saya akan mendoakan kamu setiap harinya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Bye. Shalom.